bukan senang mebelnya, senang bisnisnya. Oh bisa sukses karena modal ya belum tentu juga. Maksudnya kan orang dikasih modal kan bisa saja habis. Jangan maksimalnya, minimalnya. Maksudnya titik terbawahnya itu gimana? Seandainya kalau ini sepi, strategi apa yang itu harus. Jadi maksud saya kalau pesan saya kalau kita mau berbisnis, pikirkan yang terburuk dulu apa, gitu. Jangan hanya berpikir untung, wah ini nanti bisa untung sekian itu, jangan itu, karena kita kan tidak tahu apa yang terjadi berikutnya kan tidak tahu. Hai guys, ketemu lagi dengan aku Lani Sisiriawati. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam seputar dunia usaha. Kali ini aku kedatangan seorang narasumber yang cukup handal dan heboh di Kota Malang. Langsung saja ya kita panggil. Halo, Ko Dani. Ya, C Lani. Betul ya namanya? Benar. Boleh nih kenal-kenalan dulu. Namanya siapa? Usia berapa? Sudah punya pacar belum? Ya nama saya panjang nih, nama saya Franciscus Dani Agus Wahyudi Sujono, biasa dipanggil Dani. Terus saya ini berusia 25 tahun. Single? Ya masih single. Oh, masih single. Terus saya ini membuka usaha ya mebel. Itu mebel namanya Mebel Nikisai Malang di LA Sucipto nomor 229 di Kota Malang. Di mebel itu sebenarnya saya ini tidak ngerti tentang mebel, maksudnya sama sekali ini kayu apa, ini spring bed ukuran berapa, dipan apa, itu saya nggak tahu. Nah, terus kenapa bisa mau gitu? Kalau saya mau jual mebel ini karena yaitu kan ngambil kulaannya dari pabrik kan harga sekian, kita sudah tahu. Nah, terus nanti kita jual sekian, jadi kan istilahnya saya ini apa istilahnya bukan senang mebelnya, senang bisnisnya. Iya. Jadi mungkin bagi orang-orang di luar sana kalau mau mulai bisnis gak harus mebel, kan banyak kan. Misalnya mau pakaian, mau apa, kayak baju yang kita pakai gini nih. Kan kalau orang pabrik itu biasanya kan apa itu produksi kan harga murah-murah. Nah, kalau sudah dijual misalnya di Matahari Department Store itu kan harganya jadi selangit tuh. Iya betul. Ya, jadi itu mahal. Ya itu mereka ambil untungnya itu pasti banyak lah. Ya tapi kan namanya orang kayak baru mencoba atau pasti kalau ada 2 gagal lah ya. Jadi kan misalnya untung 8 ruginya 2 gitu loh. Maksudnya berarti harus ada perhitungannya. Jangan sampai kita nekat dari 10 ruginya 7, untungnya cuma 3, itu namanya rugi gitu kan. Gitu ya. Kalau misalnya untung 8, rugi 2 itu masih namanya untung kan. Jadi istilahnya kan kita bisa belajar gitu kan. Pernah enggak 10 rugi 5 gitu? 10 rugi 5 gitu ya. Untung 5 rugi 5. Ya bisa, tapi kan istilahnya kalau untung 5 rugi 5 itu kan masih di titik modal kan istilahnya. Iya. Ya di modal, jadi ya maksudnya gimana caranya supaya tetap bisa untung ya tetap meningkatkan lagi gitu. Kalau sampai saat ini pencapaian yang ditargetkan udah tercapai belum? Kalau target sih sudah sih. Maksudnya saya kan buka usaha mebel itu kan saya ada ada barang yang konsinyasi juga. Maksudnya konsinyasi itu adalah titip jual, ada yang kulaan. Nah itu saya tampung semua. Itu modal saya itu kan 100 jutaan lah, 100 juta. Itu modalnya. Jadi istilahnya itu modal pinjam atau modal kasih? Ya istilahnya pertama saya dikasih orang tua lah, ya 100 juta itu. Terus fair nih ya, fair. Ya fair, saya ini fair. Ya maksudnya kita misalnya orang bisa sukses karena modal ya belum tentu juga. Maksudnya kan orang dikasih modal kan bisa saja habis. Iya. Jadi, tapi ini bisa memanage ya, bisa mengelola. Kita harus bisa memanage gitu. Iya. Ya jadi kalau
Dari 100 jadi 100 juta itu gimana caranya itu dengan cara apapun marketing apa jual-jual apapun harus 100 itu harus segera kembali gitu loh. Nah, memang sama papa ditarget berapa lama bisa kembali? Kalau target dari papa enggak ada sih, maksudnya. Enggak ada, tapi kalau dari diri sendiri kan emang ingin membuktikan ke orang tua kalau kita keren, bisa keren. gitu ya. Iya, itu harus sih. Apalagi anak cowok ya. Iya, jadi harus gitu. Kenapa Dani lebih memilih bisnis sendiri daripada kerja ikut orang? Ya kalau bisnis sendiri itu kayak pernah nggak sih sebelum usaha sendiri ini menjadi pelaku usaha kerja ikut orang? Kalau jujur saya sih belum pernah kerja ikut orang. Terus sama saya ini kan emang suka bikin plan-plan. Maksudnya bisnis ini gimana cara untung apa-apa kan saya suka pikir gitu. Sama saya itu apa ya kurang suka diatur sama orang-orang gitu loh. Maksudnya saya pingin istilahnya saya ngatur, saya yang apa gitu. Wah, leader nih memang ya. Emang saya sukanya gitu. Terus sama satu lagi saya itu lebih suka kalau saya kerja sendiri saya pengen liburan atau saya pengen apa gitu kan saya bisa ngatur sendiri kan waktu-waktunya gitu. Betul sih, betul. Yang tahu nggak yang Cece tertarik apa? Di TikTok. Oh, ya. Iya, TikToknya Koko tuh bener-bener ini loh, berani banget. Apa yang menginspirasi? Kenapa? Itu suara Koko sendiri ya? Iya, itu suara saya. Iya. Yang syuting siapa? Jadi gini, kan saya ini kan basicnya itu malas ngedit sama saya itu dulu itu pas saat SMA apa kuliah itu sering ngeliatin video-video orang itu. Cuma pikirku lah saya kok pikirnya daripada saya cuma nonton aja saya itu juga sebenarnya pengen menunjukkan aksi saya itu loh, saya itu sebenarnya bisa gitu loh, saya pengen gitu. Memang apa sih kenapa Kota Malang itu menurut kamu cukup luas atau cukup kecil? Kenapa harus mebel? Kalau menurut saya kan usaha kan bisa bebas. Menurut saya kalau mebel itu mungkin loh ya. Saya lihat itu di tidak, maksudnya belum seluas kayak makanan gitu loh. Jadi tapi banyak ya konsumennya, customernya. Ya, lebih banyak dari mana? Dari sekitaran situ atau sampai karena kamu di TikTok juga. Ya TikTok. Marketingnya. Saya kan juga sampai marketing. Luar kota. Marketing itu banyak. Pertama saya dari Google Map. Google Map itu istilahnya lumayan lah dapat pelanggan. Kadang-kadang Google Map kan orang kalau dari luar kota atau dari mana atau dari Malang aja misalnya butuh sofa gitu kan dia kan ketik sofa di Malang itu. Langsung keluar saya itu ya apa caranya saya ini memasukkan ini istilahnya membuat rating dan nama niki saya itu jadi bagus bisa di atas gitu loh. Jadi saya ada strategi sendiri lah maksudnya. Jadi harus ada strategi juga lihat peluang ya. Iya, intinya di situ ya. Berarti sekarang kalau kita buka searching di Google udah gampang ya. Gampang. Cari apa? Mebel atau niki sainya? Kalau saya sih bukan niki sainya nulisnya. Saya itu misalnya spring bed Malang gitu atau sofa tamu Malang gitu-gitu. Keluar nama saya nomor 1. Emang iya satu lagi kan saya kan kalau buka usaha itu kan harus apa istilahnya biar nama itu keangkat gitu loh. Niki saya itu harus orang itu saya ingat itu misalnya kalau butuh mebel itu ya di niki saya itu gimana? Siapa yang kasih nama niki saya? Kenapa niki saya? Oh ya niki saya itu pasti ada artinya dong. Oh ya pertama saya pas itu ada spring bed Jepang itu pikir saya ini nama ini harus ya kayak terdengar Jepang-Jepangan. Cuma kan di sini kan lingkup di Malang kan termasuk di Jawa kan, jadi mau nggak mau harus bisa pakai bahasa Jawa juga lah gitu lah. Makanya niki. Nah niki saya kan artinya ini api gitu loh. Ini api. Ya ini bagus gitulah. Niki saya, iya betul sih ini api. Ya. Ini api gitu loh, jadi habis pikir kok disebut di. Berarti brilian juga ya. Kok enak didengar apa sama ya punya arti yang bagus.
ya sudah, pikirnya ya wis saya tetapkan itu gitu. Saya awal-awal barang saya itu cuma sedikit, lama-lama karena saya kebiasaan gitu. Jadi istilahnya kan sebenarnya kan saya kan juga jualan omongan saja, jual gambar, jual omongan, barang tidak ada tapi saya bisa jual, tapi tetap untung gitu loh. Jadi ya mungkin orang-orang di luar sana ya bisa seperti itu sih, maksudnya itu kan anggapannya kan sama aja kan, saya enggak pakai modal tapi tetap jualan. Istilahnya tanda kutip lah, maksudnya tanda kutip jual. Biasanya kalau orang beli barang, ada barangnya mereka langsung bayar ambil. Kalau ini membeli kadang-kadang sudah DP atau lunasi malahan, terus barang belum ada, terus saya baru pesan pabrik baru kasih saya, terus baru kirim ya. Berarti kan, yang ditanamkan apa kalau hal itu ya apa, kan mereka datang lihat gambar, bayar, padahal barangnya belum ada tapi sudah ya, bayar. Ya itu mau nggak mau harus punya keahlian di bidang ini suara, maksudnya omongan atau harus menanamkan kepercayaan ke customer ya terutama yaitu harga nggak bisa naik tinggi, maksudnya cuma naik ya sekedar yang penting untung lah gitu loh, biar apa istilahnya pembeli percaya dulu lah gitu. Iya. Dah, terakhir yuk, apa yang mau dibagikan? Tips, trik atau motivasi buat teman-teman. Tadi sudah terakhir, sekarang terakhir lagi nih. Ya istilah motivasi ya. Ya itu, misalnya dalam bermulai bisnis itu ya sama kan, pikiran kita kan pokoknya harus untung. Iya pasti namanya ya, orang bisnis usaha untung. harus untung ya. Tapi kita juga harus berpikir maksudnya seandainya terburuknya dalam usaha itu apa. Misalnya kita sebenarnya buka depot dulu, perkiraan sehari datang orang 100, itu jangan. Kalau bisa kita jangan maksimalnya, minimalnya, maksudnya titik terbawahnya itu gimana. Seandainya kalau ini sepi, strategi apa yang itu harus jadi maksud saya, kalau pesan saya kalau kita mau berbisnis, pikirkan yang terburuk dulu apa gitu. Jangan hanya berpikir untung, wah ini nanti bisa untung sekian itu, jangan itu, karena kita kan tidak tahu apa yang terjadi berikutnya, kan tidak tahu. Jadi berpikir yang terburuk dulu, nah terus ternyata kenyataannya baik, wah kan puji Tuhan kan, lebih ya, bersyukur gitu kan. Nah itu ya, pesan saya itu ya. Sama kalau bisa berbisnis itu ya setidaknya ya harus punya keahlian lah Kak, nggak sekedar hanya berbisnis gitu, jangan lah. Itulah harus punya keahlian lah, maksudnya dan strategi lah. Sebelum mulai bisnis harus punya keahlian dan strategi apa yang ingin jalankan. Nah gitulah wes. Itunya pesan saya itu wes. Oke, terima kasih ya, kau udah isi podcast saya. Doa saya semakin sukses, berhasil ya. Buat terima kasih banyak teman-teman, guys, jangan lupa like, komen juga, subscribe channelnya ini ya, link di bawah ini ya.